Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trader Indonesia. Oke, di dalam video kali ini kita akan melakukan pick a card trading seperti biasanya atau pilih kartu ya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading, jadi energinya bisa resonate bisa tidak. Itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate berarti otomatis energinya memang untuk kalian, dan jika dirasa tidak resonate berarti otomatis energinya untuk orang lain. Jadi bukan untuk kalian. Dan juga perlu disimak baik-baik ya, bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun hasil dari readingan ini jangan sampai ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil aja sisi positifnya dan kita buang sisi negatifnya. Anggap aja sisi negatifnya sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Nah, oke teman-teman sahabat lover semuanya, untuk tema di video kali ini yaitu ciri-ciri fisik dan karakter orang yang akan menikahi kamu. Jadi seperti itu ya. Nah, buat kalian semuanya yang merasa penasaran, ikuti terus video pick a card trading kali ini. Jangan di skip-skip videonya, biarkan semuanya tahu dan paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card trading kali ini. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita lanjutkan lagi, alangkah baiknya teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar diberi hasil readingan kali ini bisa resonate dan energinya bisa klop sama kalian. Oke teman-teman semuanya, untuk kartu pembukaan di sini Clarissa seperti biasanya aku menggunakan kartu Oracle ya. Jadi gini ya, ketika aku menshuffle kartunya, teman-teman sahabat lover semuanya bisa fokuskan pada tema video kali ini atau pertanyaan, yaitu ciri-ciri fisik dan karakter orang yang akan menikahi kamu. So, langsung saja sekarang kita mulai. Kartunya kita shuffle. Kita ambil 3 kartu seperti biasanya. Oke, keluar 1. Keluar 1, kurang 2 kartu. Oke, kartunya keluar 1 lagi, berarti kurang 1 ya. Oke. Nah, sekarang kita buka dan kita lihat. Sebentar akan aku buat capture. Yes. Nah, akhirnya fokus juga, soalnya biasanya kurang fokus ya. Oke teman-teman sahabat lover semuanya, di sini Clarissa udah memiliki 3 pilihan kartu, dan dimana masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi teman-teman bisa banget gitu ya, memilih kartu yang sesuai dengan kata hati kalian. Karena ini sifatnya juga general reading, jadi anggap aja ini buat fun reading ya. Teman-teman bisa memilih lebih dari 1 kartu. Misalnya teman-teman memilih kartu nomor 3, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 2 ataupun kartu yang nomor 1. Karena memang terkadang energi kita ikut ketumpah di kartu-kartu yang lain. Jadi sah-sah saja teman-teman mau memilih kartu yang mana. Dan buat teman-teman semuanya yang sekiranya membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian bisa pause video ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan pilihan kartu mana yang menurut kalian sesuai dengan kata hati kalian. Dan buat yang udah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa reading dari kartu yang number 1. Di sini ada kartu Spread Your Wings. Archangel Ariel, do not hold back. Right now the timing perfect and you are ready to soar. Nah, di sini kalau dari kartu versi oracle-nya, yaitu sesuai dengan tema tadi ya, ciri dan karakter orang yang akan menikah denganmu. Kalau di sini orangnya penyayang, orangnya lembut, orangnya sabar, orangnya apa adanya, dia suka tantangan dan kebebasan. Dia orangnya itu suka gini ya, orangnya juga baik hati, suka menolong. Orang ini suka kebebasan tuh dalam artian dia itu menginginkan gitu ya, suatu hubungan tuh yang benar-benar istilahnya itu tidak terlalu overprotective atau tidak terlalu mengikat. Kamu sendiri sepertinya cocok dengan karakter orang yang seperti ini gitu. Orangnya juga kalau bisa dibilang penyayang. Dia itu gini, ketika dia udah mendapatkan orang yang benar-benar menurut dia itu pas di hati dia gitu ya,
ya udah gitu, dia akan fokus pada satu orang tersebut. Jadi tidak ada istilahnya itu untuk memikirkan orang lain, masa lalu dia, atau istilahnya itu masih suka lirik sana, lirik sini gitu. Orang ini tuh seperti itu. Orangnya juga yang aku lihat bukan tipe orang yang humoris ya, tetapi orang ini tuh orang yang kalem, tetapi dia itu memiliki sisi romantis yang sangat tinggi. Sisi romantis yang sangat tinggi itu dalam artian ya orang ini tuh suka sama momen-momen yang berbau-bau romantik gitu, yang kayak ngajak kamu dinner, makan bareng lah, atau istilahnya tuh yang kayak lebih suka menghabiskan momen-momen itu berdua gitu sama kalian. Dan kalau dilihat orang ini tuh memiliki ini ya, impian yang sangat tinggi. Jadi orang ini tuh bisa dibilang gini ya, memiliki suatu perencanaan gitu ya, suatu perencanaan mimpi tuh yang benar-benar tidak dimiliki orang lain gitu. Ya orang ini tuh bisa jadi posisi dia sekarang udah mendapatkan apa yang dia inginkan gitu, tapi orang ini tuh mau lebih baik lagi dan meraih gitu, meraih sesuatu yang istilahnya tuh untuk melengkapi yang sudah ada saat ini gitu. Orang ini juga tipe orang yang karakternya suka dengan alam, mungkin juga suka traveling, suka dengan alam, istilahnya tuh apapun hal yang berbau dengan alam gitu ya, dia suka. Bahkan mungkin dia itu lebih suka ke alam daripada yang kayak jalan-jalan ke mall atau misalnya ke kafe-kafe gitu. Dia lebih suka menghabiskan waktu bersama kamu itu yang kayak, ayo nih kapan nih ada rencana hunting ke tempat ini, yuk kapan gitu. Yang kayak hunting ke tempat itu, ayo gitu. Dan di sini orang ini tipe orang yang setia. Dia bukan tipe orang pelanggar komitmen. Jadi kayak misalnya kamu dan dia udah diikat dalam suatu pernikahan gitu ya, ya pasti dia akan membuat suatu komitmen, dan dimana komitmen tersebut itu yang kayak kan dia udah membuat suatu komitmen di dalam hubungan kamu. Dia tidak mau nih melanggar atau menelan ludah dia sendiri dari komitmen yang udah dia buat gitu. Dia juga orangnya peduli dengan orang lain, tetapi tidak mau peduli dengan urusan orang lain. Yang artinya itu ya kayak dia tidak mau tahu kalau misalnya ada temennya mungkin bertengkar dengan urusan rumah tangganya, dia ikut campur, atau mungkin ngurusin orang lain gitu. Dia tidak suka. Jadi kayak dia tuh lebih memprioritaskan keluarga dia gitu. Jadi yang kayak memang kalau misalnya beda ya dengan, maksudnya itu dia tidak memiliki jiwa sosial. Kalau di sini yang aku lihat orang traveling itu dia memiliki jiwa sosial dan petualang yang sangat tinggi. Jadi bisa dipastikan orang ini tuh walaupun dia tipe orang yang mungkin lembut, orang yang kalem, tetapi dia memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Pergaulannya pun juga sangat bagus gitu. Yang jelas pergaulan yang positif ya. Dan ini merupakan orang yang selama ini menurut aku kamu impi-impikan. Karena yang aku lihat waktu kemarin-kemarin gitu, kamu sih hampir gitu ya, hampir sama gitu mendapatkan orang yang karakternya seperti ini gitu. Tetapi setelah kamu menjalin hubungan, ternyata di tengah-tengah orang ini tuh tidak sesuai dengan harapan kamu gitu. Mungkin cuma 50% dari bagian kartu yang ini gitu. Jadi yang kayak tidak sesuai dengan kamu. Mungkin yang dia yang kemarin-kemarin menurut aku dia terlalu membesarkan ego dia. Jadi kayak seolah-olah merasa bahwa diri dia itu benar dan kamu selalu salah gitu yang aku lihat. Dan sekarang coba Clarissa lihat, Clarissa reading untuk ini ya, kartu versi tarotnya. Ini sama ya, jadi kayak ketika aku menshuffle kartu tarot ini, teman-teman fokuskan semua pada tema video kali ini atau pertanyaan video kali ini, yaitu ciri-ciri dan karakter orang yang akan menikah dengan kamu. Jadi seperti itu ya, ciri-ciri orang yang akan menikah dengan kamu. Ciri-ciri, sifat dan karakter orang akan menikah dengan kamu. Nah ini kartu tarot ini aku gunakan sebagai pelengkap karena kartu ini merupakan kartu klasik. Jadi untuk jawaban yang lebih detail dari pertanyaan ini, aku biasanya selalu menggunakan kartu tarot daripada kartu oracle. Karena
Setiap tarot reading itu memiliki style gaya masing-masing. Kalau aku lebih suka detail dan lengkap gitu ya. Jadi kayak biasanya tuh ada yang misalnya tuh kalau misalnya menggunakan kartu oracle aja, ada yang kurang puas dengan jawabannya karena kurang merasa detail. Kalau aku memang bener-bener aku mau yang klien aku itu puas, yang merasa detail gitu, jawaban, solusi gitu. Jadi selalu aku sertakan. Dan doakan ya teman-teman semuanya, mungkin aku akan segera membuka personal reading. Mungkin via Instagram, Facebook juga bisa. Oke, berarti kurang 5 kartu ya kan, kita ambil 10 kartu. Oke, kartunya nice, ada kartu King of Swords. Keluar lagi satu, wah keren. Oke, keluar lagi satu kartu. Ada kartu The Hermit, wow keren. Yes. Oke teman-teman sahabat lover semuanya, sekarang akan aku tarik energi kalian secara kolektif dan aku ambil energi dari kartu tarot ini. Kira-kira memberi gambaran dan informasi apa? Oke, kalau dilihat dari versi kartu tarotnya, ya memang kamu kemarin gitu ya, atau sebelum dengan orang ini, kamu sempat merasakan kebimbangan, kamu sempat merasakan kegelisahan, kamu yang kayak semacam tidak memiliki gairah cinta lagi, atau yang kayak gini, yang kayak kamu mau maju atau mau membuka lembaran baru sama orang yang baru itu kamu masih takut karena kamu yang aku lihat kemarin memang benar-benar yang kayak ada suatu momen yang membuat kamu merasa kecewa dan yang kayak mau menjalani hubungan baru itu kamu takut merasa gagal lagi gitu. Dan orang ini gitu ya, orang ini dengan hadir ke dalam kehidupan kamu membawa energi baru di dalam hidup kamu gitu ya. Orang ini tuh mampu istilahnya menyadarkan kamu dan membangkitkan kamu dari kesedihan gitu, bahwa tidak semua orang memiliki sifat dan karakter sama seperti masa lalu kamu. Sekarang lanjut lagi untuk ke ciri-cirinya yang tadi. Orang ini merupakan orang yang tegas dan bijaksana. Dia selalu berfokus gitu ya pada titik gitu ya, tujuan hidup dia gitu. Tujuan hidup dia mungkin kayak semacam dia itu memiliki suatu rencana yang harus dia capai, maka ia harus memfokuskan hal itu gitu. Jadi kayak semacam dia pengen melamar kamu atau pengen menikah dengan kamu, nah maka tujuan fokus dia yaitu dia mungkin serius bekerja gitu, serius bekerja dan mewujudkan impian dia yang selama ini terpendam gitu antara kamu dan dia. Kalau di sini juga yang aku lihat orangnya dari segi iman dia sangat kuat. Orangnya tipe orang yang bukan yang mental lembek ya, tetapi orang ini tuh memiliki mental yang sangat kuat. Jadi karena dia merasa bahwa kedekatan dia dengan sang pencipta itu sangat dekat gitu. Jadi kayak tidak ada suatu hal tuh yang perlu ditakutkan selama dia masih memiliki Tuhan dan memiliki pegangan gitu. Dan di sini juga ada kartu The Sun yang artinya ya mungkin di sini tuh ketika kamu bisa bertemu dengan orang ini dan bisa mengenal lebih dalam lagi, atau mungkin kamu sudah bertemu dengan orang yang sekarang ini gitu ya, orang ini tuh mampu istilahnya tuh membangkitkan kamu kembali gitu. Orang ini tuh mampu mencerahkan kegelapan yang selama ini kamu rasakan. Yang kamu rasakan mungkin waktu sebelum orang ini gitu ya, kamu itu kayak berada di titik paling gelap gitu, dimana yang kayak kamu itu tidak mampu lagi melihat ke depan, tidak bisa melihat istilahnya itu bayangan masa depan gitu. Yang ada yang kayak kamu itu semacam takut gitu, takut hubungan kamu gagal lagi, takut kamu ditinggalkan, takut kamu dikecewakan, ataupun takut kalau misalnya ada orang baru dia yang selalu menang sendiri seperti yang dulu-dulu gitu. Nah tetapi orang ini tuh beda, orang ini tuh mampu memberikan istilahnya tuh menyinari gitu, menyinari kamu di dalam sisi kegelapan. Jadi yang kayak orang ini tuh mampu mencerahkan. Jadi yang kayak kamu yang semula ketakutan gitu,
Jadi yang kayak kamu itu bisa plong, bisa melihat gitu ya, bisa melihat ke depan gitu, apa yang harus kamu lakukan gitu. Bahwa tidak semua orang itu seperti itu gitu. Orang ini tuh yang kayak mampu memberikan sisi positif terhadap diri kamu, dan orang inilah yang nantinya itu akan menguatkan kamu di kala kamu jatuh, di kala kamu sedang down, di kala kamu mungkin sedang tidak enak hati. Itu orang ini tuh akan menghibur kamu. Dan yang aku lihat selain itu, orang ini tuh orang yang bijaksana dalam mengambil keputusan. Jadi apapun keputusan yang telah ambil, dia tidak pernah menyesali, karena dia sudah sebelumnya gitu, sebelum memutuskan hal tersebut, dia udah berpikir 2 kali, 4 kali, atau bahkan udah memiliki rencana gitu. Kalau misalnya aku mengambil keputusan yang ini, yang akan aku dapatkan apa, sisi negatifnya apa, dia itu udah memiliki rencana gitu. Dan orang ini juga tipe orang yang sangat menikmati suatu proses. Jadi yang kayak nggak mau hubungan antara kamu dan dia berjalan secara instan. Tetapi di sini dia mau menunjukkan rasa perjuangan dia, bagaimana dia mendapatkan kamu gitu. Rasa sulitnya apa, dia begitu menikmati gitu. Karena tidak ada menurut dia itu perjuangan yang akan mengkhianati hasil. Di sini juga ada kartu The Hermit gitu, yang artinya kamu dan dia akan berjalan secara bersama, akan berjalan seirama gitu. Seiring berjalannya waktu, cinta kalian tambah kuat, tambah romantis, dan tambah harmonis. Dan di sini juga mungkin akan ada gitu ya. Ya namanya soal hubungan pasti ada lika-likunya. Tidak mungkin hubungan itu berjalan secara lurus. Pasti kalian akan dihadapkan dalam suatu problem gitu. Tetapi di sini orang ini tuh mampu menghandle kamu, sehingga yang seharusnya jalan yang kamu ambil salah gitu ya, dia mau menjelaskan gitu, bahwa sebenarnya kamu harus mengambil jalan yang ini, jangan jalan yang B gitu. Karena jalan B itu nanti berdampak seperti ini, berdampak seperti itu, dampak negatifnya apa gitu. Dia mampu menjelaskan hal itu, dan itu yang kayak membuat kamu merasa lega. Karena kamu itu tipe orang ketika kamu mendapatkan suatu problem atau masalah gitu ya, kamu akan menyendiri, kamu akan merenungi, tetapi yang kayak kamu bener-bener sulit gitu, mencari solusi atau jalan keluar itu gimana gitu. Istilahnya tuh kalau misalnya kamu udah dapat masalah, ya udah gitu, kayak jalan keluar kamu itu kayak udah buntu gitu. Dan di sini juga yang aku lihat, kamu juga sering merasa bingung gitu, dan orang ini tuh mampu gitu, istilahnya tuh memberikan, istilahnya tuh bagaimana ya, kayak dia itu mau kalau misalnya kamu mendapatkan masalah gitu ya, atau mendapatkan suatu problem, istilahnya tuh kamu mau bercerita dan berbagi gitu, keluh kesah, karena pengen keinginan dia gitu ya, ya hubungan kamu dan dia itu semakin harmonis, semakin lama semakin harmonis. Ketika kamu dihadapkan dengan masalah, ya udah gitu, berarti misalnya kamu mendapatkan masalah, berarti ini otomatis masalah dia juga gitu, dan dia juga harus mau menghadapinya gitu. Dan bagaimana cara memecahkan solusinya, itu yang harus difikirkan secara bersama-sama. Itu kalau dari sifat gitu. Dan di sini kalau dari ciri fisik, mungkin ya, ciri fisik orang ini tuh bisa jadi seumuran sama kamu, atau mungkin nggak beda-beda jauh lah gitu, mungkin selisih 1-2 tahun, tetapi yang jelas di sini tuh yang kayak seumuran gitu. Dan kamu enjoy menjalani hubungan dengan orang ini gitu. Dan di sini juga mungkin pertemuan antara kamu dan dia sangat tidak terduga-duga. Yang jelas ini di tempat bisa jadi tempat, atau mungkin orang ini tuh hadir ketika kamu benar-benar istilahnya tuh membutuhkan seorang pendamping. Orang ini tuh akan hadir dengan sendirinya tanpa kamu minta, karena ini merupakan hadiah dari Sang Pencipta atas buah dari kesabaran kamu dan ketabahan kamu dalam menghadapi ujian. Jadi seperti itu ya teman-teman sahabat e-lover semuanya. Sekarang saatnya Clarissa lanjutkan untuk teman-teman sahabat e-lover semuanya yang memilih kartu nomor 2. Oh ya, buat teman-teman semuanya, kalau misalnya teman-teman ada usulan readingan apa, kalian bisa berkomentar di bawah video ini. Nanti apabila ada komentar yang sekiranya unik, bisa memberikan manfaat, atau bisa mewakili teman-teman yang lain, itu akan aku angkat menjadi tema video selanjutnya. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan sekarang saatnya Clarissa lanjut buat teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 2. Oke, wah keren nih.
Untuk sahabat lover semuanya yang memilih kartu nomor 2, di sini ada kartu Bride, Archangel Raphael, take several deep breaths and exhale slowly to awaken your energy and to release all pattern. Wow. Kalau di sini Clarissa lihat dari versi tarotnya, untuk ciri-ciri fisik, orang ini tuh dewasa. Orang ini berpenampilan sederhana, tetapi dia memiliki sisi karismatik yang sangat tinggi. Orang ini juga yang aku lihat bisa jadi usianya lebih tua dari kalian, karena orang ini tuh memiliki sisi kedewasaan yang tidak dimiliki orang lain gitu. Dan orang ini tuh yang kayak sebenarnya cocok sama kamu, karena kamu itu mungkin sifatnya itu masih suka manja, atau masih suka yang istilahnya itu masih ada sisi anak kecilnya sendiri gitu. Dan orang ini tuh suka sama seseorang itu yang sebenarnya yang kayak memiliki pasangan yang suka dimanja atau yang mau bermanja-manjaan, jadi seperti itu. Orang ini juga yang aku lihat orangnya pendiam, tetapi orang ini tuh bijaksana, tahu gitu, tahu mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Orang ini juga tipe orang yang menyukai suatu kejujuran, dia tidak suka kebohongan. Jadi tipe orang yang seperti ini tuh tipe orang yang transparan. Jadi yang kayak antara kamu dan dia itu tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Jadi harus terbuka satu sama lain, karena ini menyangkut masa depan kalian berdua. Yang aku lihat orang ini membawa aura kedamaian di dalam hidup kamu, dimana orang ini tuh mampu mengimbangi gitu. Mungkin kalau emosional kamu sedang up gitu ya, dia bisa mengimbangi. Cara menjinakkan kamu itu seperti apa, dia sudah tahu porsinya. Dan di sini juga orang ini bukan tipe orang yang emosionalan. Jadi orang ini tuh apabila dia mendapatkan suatu masalah, ya dia akan menggunakan pikiran dan hati dia gitu. Antara pikiran dan hati dia itu sinkron gitu. Jadi kan biasanya ada karakter orang itu yang benar-benar ketika dia mendapatkan masalah, langsung emosinya meledak-ledak, meluap-luap gitu. Dan di sini juga orang ini tuh yang kayak gini ya, orang itu dewasa, dia itu tipe orang yang slow itu dalam artian kalau misalnya gini loh, nanti misalnya kamu dipertemukan sama dia gitu ya, orang ini tuh bener-bener yang sangat santuy banget gitu. Dia nggak terlalu menunjukkan ambisi dia untuk mendapatkan kamu gitu, tetapi yang kayak dia itu menunggu momen kamu itu sadar dengan sendirinya gitu bahwa kamu nyaman sama dia, jadi seperti itu. Tetapi orang ini juga tipe orang yang pemberani itu dalam artian apabila dia ada suatu keinginan untuk mendapatkan seseorang atau kamu gitu, dia tidak segan-segan untuk mengungkapkan perasaannya itu di awal. Tetapi dia tidak mau langsung istilahnya menembak kamu, mengajak kamu merit, no. Tetapi dia di sini lebih menawarkan kamu gitu. Sebenarnya orang yang seperti apa sih yang kamu inginkan, dan orang yang seperti apa yang tidak kamu sukai. Dia berusaha gitu, dia berusaha menjadi yang terbaik untuk kamu. Dan di sini juga yang aku lihat orang ini tuh kayak gini ya, dia tidak suka bekerja di bawah tekanan orang lain, karena orang ini tuh tipe orang sosok yang sebenarnya tuh bijaksana untuk dijadikan suatu pemimpin. Jadi orang ini bisa jadi seorang entrepreneur, seorang pengusaha, atau ya kalau bicara soal pengusaha itu kayak sepertinya kayak terlalu gimana gitu ya, mungkin yang lebih bawah, atau mungkin yang kayak bilang tuh gini, dia itu memiliki pekerjaan mandiri gitu, pekerjaan istilahnya walaupun pekerjaan itu tidak sebesar orang lain atau mungkin sebesar apa gitu, tetapi dengan hal kecil itu gitu, maksudnya dengan usaha dia kecil itu, dia mampu mewujudkan keinginan dia yang selama ini tuh ia impi-impikan gitu. Kayak misalnya dia udah punya rumah sendiri, dia udah punya penghasilan yang istilahnya cukup lah kalau misalnya untuk keluarga kecil kamu gitu. Dia juga udah bisa menghidupi orang tua dia gitu. Dan di sini juga impian dia itu sebenarnya sangat besar, sangat tinggi gitu. Dimana orang ini tuh memiliki jiwa bisnis yang sangat tinggi ya. Jadi tipe orang pembisnis tuh, orang ini tuh gini, dia tuh pengen sebenarnya udah memiliki usaha gitu ya, tapi di pikiran dia tuh dia pengen memiliki beberapa usaha lagi gitu, usaha lain yang istilahnya tuh
cocok lah untuk kamu gitu. Karena di sini yang aku lihat kamu juga tipe orang yang nggak mau diem ya, dalam artian yang kayak kamu itu kalau misalnya menjadi ibu rumah tangga doang itu nggak bisa gitu. Jadi yang kayak kamu pengen ada penghasilan lain gitu selain dari suami kamu gitu. Dan di sini coba sekarang kalau Risa lihat untuk dari versi tarotnya. Untuk versi tarotnya itu sama ya. Jadi ketika Clarissa menshuffle kartunya, teman-teman semuanya bisa ini ya, bisa memfokuskan pada titik pertanyaan, yaitu ciri dan karakter orang yang akan menikah dengan kamu. Ini seperti itu ya, ciri dan karakter orang yang akan menikah dengan kamu. Oke. Ciri dan karakter orang yang akan menikah dengan kamu. Oke. Kita shuffle, wah kartunya keluar. Wah, keren. Sweet sweet. Ada kartu lovers. Kita ambil 10 kartu seperti biasanya. Oke, kartunya keluar 2. Wow. Ada kartu King of Cup. Yes. Keluar 1 kartu lagi. Wow. Yes. Kurang 5 kartu lagi. Oke, keluar 1 kartu. 1. Kurang 4 kartu. Yes. Oke. Wah, kartunya ini keluar kedua kali, keren. Sesuai dengan yang ini ya, kartu tarot yang ini sesuai dengan kartu oracle yang tadi. Kurang 1 kartu. Oke. Oke teman-teman sahabat TR lover semuanya. Nah sekarang aku coba tarik energi kalian secara kolektif. Dan aku ambil energi dari kartu tarot ini, kira-kira memberikan gambaran apa. Oke. Oke sahabat TR lover semuanya ya. Kalau di sini dia gitu ya, orang karakter ini tuh tipe orang penyayang dan mencintai kamu, dimana memang tujuan hidup dia mencari pasangan memang untuk the real love, untuk cinta sejati kamu. Jadi bukan untuk cinta yang sekedar main-main doang gitu. Orang ini juga ketika dia udah mendapatkan jawaban gitu atas, mungkin udah mendapatkan pilihan gitu tentang orang mana yang akan dia pilih gitu, orang ini tuh akan serius gitu, akan serius menjalin hubungan tersebut secara proses gitu ya. Jadi yang kayak bener-bener dia niat gitu, niat dan tujuan dia ya ingin memiliki kamu. Di sini dia tidak mau gitu bahwa hubungan kamu cuma dianggap sebagai hubungan yang cuma main-main doang, atau senang-senang doang, atau yang cuma sekedar mengisi kekosongan hati doang gitu. Tidak, karena di sini orang ini tuh ketika dia udah bener-bener merasa cinta dengan pasangannya, dengan pilihannya, dia tidak mau melepaskan begitu saja. Dia akan melindungi, dia akan takut kehilangan kamu. Dan di sini juga dia akan mengorbankan gitu segala apapun yang kamu inginkan. Dan di sini juga orangnya tipe orang yang istilahnya tuh gini ya, dia tidak mau cuma dicap cuma gini ya, cuma kata-kata doang serius gitu. Tetapi nyatanya mana, dia tidak mau dicap seperti itu. Dia mau gitu menunjukkan secara realita bahwa keseriusan dia sama kamu, kesungguhan dia sama kamu itu seperti apa. Dia mau menunjukkan hal itu. Dan di sini juga yang aku lihat, orang ini tuh tipe orang pejuang keras, dalam artian tuh apapun yang dilakukan apabila belum tercapai gitu, dia akan terus mengejar walaupun rintangannya seperti apa, walaupun istilahnya tuh tajamnya kehidupan yang harus menyakiti perasaan dia gitu ya, dia tetap harus kokoh gitu. Bagaimana
hal itu biar bisa tercapai dan bagaimana aku bisa menyelesaikan masalah yang menghadapi. Jadi seperti itu ya. Dan di sini juga yang aku lihat, ini akan menjadi suatu perjalanan cerita cinta yang menurut kamu itu sangat indah. Karena orang ini sebenarnya yang kamu idam-idamkan, dan orang ini tuh yang kamu harap-harapkan gitu. Tetapi yang aku lihat gitu ya, kamu juga akan istilahnya itu gini ya, is okay. Istilahnya untuk mendapatkan suatu hubungan seperti itu penuh dengan perjuangan. Dan di sini mungkin antara kamu dan dia itu akan diuji. Jadi diuji sama Sang Maha Pencipta. Kamu akan lanjut atau kamu akan terhenti. Dan di sini juga orang ini tuh istilahnya itu mampu mengimbangi hal itu. Ketika kamu timbul suatu keraguan, orang ini akan menguatkan kamu gitu. Dia akan lebih menunjukkan rasa keseriusan dia sama kamu. Dan di sini juga yang aku lihat untuk segi keuangan gitu ya, keuangan dan kamu yang sama dia gitu. Ketika kamu sama dia menikah, keuangan kamu akan lebih membaik lagi dan lebih tertata gitu. Karena yang aku lihat is okay, mungkin di awal-awal dia tidak terlalu menunjukkan gitu ya, menunjukkan istilahnya kayak mungkin kayak dia orang yang cukup, dia memiliki usaha sendiri, dia tidak terlalu menunjukkan hal itu gitu. Karena memang ya kayak dia mengakui gitu bahwa usaha dia tuh istilahnya masih cukup kalau misalnya dibuat menghidupi kamu, menghidupi orang tua dia gitu, masih cukup. Tetapi kalau misalnya untuk keinginan yang lebih gitu, dia sadar gitu, dia masih belum mencapai. Dan ketika kamu dan dia udah menikah gitu, dan di sini kamu akan membantu dia gitu. Dan ini tuh yang akan menghadirkan suatu kesuksesan keuangan di dalam hubungan kamu. Dan di sini juga yang aku lihat, ini mungkin bisa jadi jalan keluar dari masalah ekonomi yang selama ini kamu hadapi. Karena orang ini tuh akan membantu gitu, akan membantu dia itu pengennya kamu dan dia itu sama-sama menjadi orang yang terpandang. Dan orang ini tuh tidak segan-segan gitu ya, akan mengingat-ingat kamu waktu siang dan malam gitu ya. Kamu akan tetap selalu diingat gitu. Dia selalu memikirkan hal yang manis-manis sama kamu. Mungkin yang kayak perencanaan pengen punya anak berapa, yang kayak kamu dan dia itu pengen nanti aku kalau menikah itu pengennya gini, punya rumah sendiri, punya rumah untuk anak-anak aku. Dia itu kayak memiliki angan-angan yang seperti itu gitu. Dan orang ini tuh makin hari kalau dilihat makin hari makin cinta. Perjalanan yang kamu lakukan semakin lama semakin indah. Jadi seperti itu. So buat teman-teman semuanya, tetap bersabar dan ingat ya, pandai-pandai dalam memilih. Jangan sampai teman-teman terjebak seperti hubungan yang dulu-dulu gitu ya. Oke, sepertinya sudah. Dan sekarang mari kita lanjutkan untuk teman-teman sahabat e-lover semuanya yang memilih kartu yang terakhir. Kartu yang nomor 3, di sini ada kartu Patience. Sebentar batu, ya ampun, aku minum sebentar ya. Oke teman-teman sahabat e-lover semuanya, buat teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 3, di sini ada kartu Patience. Archangel Yopel, your dreams are blooming more rapidly than you release, still they need nurturing and patience. Oke. Ciri dan karakter orang yang akan menikah dengan kamu. Kalau di sini dilihat dari kartu oracle-nya, orang ini tuh sangat pandai memelihara hubungan. Orang ini tuh memiliki jiwa kesabaran yang sangat tinggi. Orang ini juga mandiri, dewasa. Dia sangat peduli dengan pasangan dan lingkungan sekitar. Jadi seperti itu. Dan orang ini tuh bisa dibilang orang yang, kalau mungkin dilihat ya, orang yang aktif dalam organisasi apapun gitu ya. Yang istilahnya tuh di bidang sosial. Dia tuh suka membantu, karena karakter orang ini tuh suka membantu orang lain. Jiwa sosial dia kan sangat tinggi. Jadi kayak dia itu sangat peduli dengan orang lain gitu daripada urusan pribadi. Dan itu yang membuat kamu merasa kagum dan tertarik sama dia. Di sini yang aku lihat, dia tidak terlalu menunjukkan bahwa dia sayang sama kamu, tetapi dia itu yang berharap
bahwa cinta yang timbul itu secara natural. Jadi yang kayak tiba-tiba kamu merasa nyaman dan dia merasa nyaman, dan menciptakan suatu komunikasi yang hangat gitu ya, dan itu yang akan memupuk buah-buah cinta di dalam hubungan kamu gitu. Dan yang aku lihat orang ini tuh tipe orang yang sebenarnya kamu idam-idamkan, tetapi yang kayak kamu itu masih berpikir gitu, yang kayak orang ini tuh kapan sih hadir gitu ya, orang ini tuh orang yang bener-bener cinta sama kamu itu kapan sih hadir. Karena yang kayak kamu tuh berpikir bahwa selama ini kamu itu cuma dipertemukan orang yang pengennya tuh cuma merasa seneng-seneng doang, happy-happy doang gitu. Jadi yang kayak nggak ada feelnya, yang kayak orang yang bener-bener yang kayak membuat kamu kagum, yang memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi, orang yang peduli dengan hubungan, orang yang peduli dengan pasangan, yang kayak kamu itu belum mendapatkan hal itu gitu. Dan kamu itu yang masih menunggu-nunggu gitu, kapan ya orang ini tuh akan hadir mengisi hari-hariku gitu. Dan kalau dilihat di sini, bisa jadi orang ini tuh gemar bercocok tanam. Dia itu suka dengan kehijauan atau lingkungan yang natural gitu, yang benar-benar suka dengan tumbuh-tumbuhan, bercocok tanam, atau yang kayak mungkin bisa jadi orang ini kayak orang yang benar-benar dari pedesaan, tetapi dengan wawasan dia gitu ya, yang sangat luas. Orang ini tuh bukan seorang yang biasa gitu, orang yang paling memiliki titel gitu di dalam lingkungan sosial dia gitu. Dan orang ini tuh sangat disegani gitu sama orang lain, ketika kayak dia tuh mampu membawa aura tersendiri gitu, dimana kayak misalnya dia itu belum pernah ketemu orang lain, tetapi orang lain ini tuh yang kayak langsung segan sama dia. Jadi seperti itu. Dan di sini juga orang ini apabila udah mencintai pasangannya, dia tidak akan mengembangkan sayapnya untuk terbang kemana-mana, tetapi dia di sini sayapnya ia gunakan untuk menjaga hati kamu dan melindungi hubungan kamu. Jadi seperti itu. Nah, sekarang coba Clarissa lihat untuk dari versi tarotnya kira-kira memberi gambaran apa ya. Oke, jadi ketika aku menshuffle kartunya, teman-teman bisa fokuskan pada tema video kali ini. Ada titik pertanyaan ya, yaitu ciri dan karakter orang yang akan menikah dengan kamu. Oke, ciri dan karakter orang yang akan menikah dengan kamu. Kita ambil 10 kartu tarot seperti biasanya. Oke. Oke, kartunya ada kartu Page of Wands. Wow, keren. Artinya orang ini tuh pekerja keras dan tidak pantang menyerah. Sekalipun dia terjatuh ke 99 kali, dia akan bangkit ke 100 kali. Oke, ada kartu The Hermit juga. Oke, ada kartu The Strength. Oke, kartunya keluar 1. Ini udah berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5 6 6 7 7 7, 8. Wah, the praise, the impress. Yes. Oke, teman-teman sahabat Lover semuanya, sekarang kita tarik energi kalian. Aku tarik ya energi kalian secara kolektif, dan aku ambil energi dari kartu tarot ini. Kira-kira memberi gambaran apa? It's okay kalau dari versi kartu tarotnya ya. Apabila kamu sudah dipertemukan dengan orang ini gitu, ya dia akan menjaga kamu, dia akan berusaha menjadi yang terbaik untuk kamu, dan dia akan berusaha menemani kamu di kala kamu sedang jatuh, sedang senang, susah, senang, duka gitu. Dia akan menemani kamu di kala kamu mengalami hal tersebut. Orang ini juga yang aku lihat
Kalau dilihat dari masa lalu dia bukan tipe orang yang berada, dia bukan tipe orang yang berasal dari keluarga yang berada gitu ya. Tetapi karena ketekunan dan kerja keras dia, karena dia bukan tipe orang yang pantang menyerah, orang ini tuh mampu gitu ya, meraih semua cita-cita yang selama ini menjadi angan-angan dia gitu. Karena orang ini pekerja keras gitu. Jadi orang ini tuh pandai memanage keuangan gitu. Dan orang ini tuh juga tahu gitu ya, mampu melihat gitu ya, mana orang yang benar-benar tulus sama dia dan tidak. Orang ini tuh mampu melihat hal seperti itu. Dan di sini juga yang aku lihat, orang ini tuh pernah terjebak dalam suatu hubungan, dimana yang kayak hubungan itu membawa kehancuran, dan orang ini tuh belajar dari kesalahan itu. Orang ini tidak mau pada nantinya gitu ya mendapatkan seseorang yang benar-benar sama seperti yang dulu gitu. Di sini juga ada kartu The Strength yang artinya orang ini tuh mampu menunjukkan gitu ya, mampu menunjukkan istilahnya itu jalan kebaikan. Dan orang ini tuh yang akan menuntun kamu menjadi pribadi yang lebih bagus lagi gitu. Jadi yang kayak kamu itu akan diberitahu gitu, kamu belajarlah dari kisah hidup yang aku alami selama ini gitu. Kalau kamu misalnya tahu dari kehidupan yang aku alami selama ini, kamu renungi, kamu resapi, pasti kamu akan merasa sedih dan kamu tahu gitu hikmah dari semua ini yang aku ambil itu apa. Di sini juga ada kartu Page of Swords yang artinya ya, seperti yang aku sebutkan tadi, orang ini bukan pantang menyerah gitu ya. Sekalipun dia harus terjatuh ke 99 kali, dia pasti akan bangkit ke 100 kali. Karena dia tidak pernah merasa takut gagal gitu. Karena dia beranggapan bahwa gagal itu merupakan guru yang sangat berharga di dalam hidup dia. Dan di sini juga kamu akan merasa bersyukur gitu. Dan kamu akan menjadi gitu ya, berusaha menjadi apa yang dia inginkan gitu. Jadi yang kayak kamu benar-benar memanjatkan sama Tuhan, yang kayak semacam, ya Tuhan, terima kasih kamu telah menghadirkan orang yang selama ini aku cari, dan orang yang selama ini sesuai dengan yang aku harapkan gitu ya. Dan di sini juga wawasan dia sangat tinggi. Dia tidak mau menoleh masa lalu dia, masa buruk kamu, ataupun masa lalu dia gitu. Yang sudah ya biarkan sudah gitu. Karena di sini yang aku lihat, orang ini tuh sangat memiliki masa depan yang sangat cerah gitu, dimana rencana dia di masa depan itu sangat banyak gitu, dan itu sebagian udah bisa berhasil ia capai gitu. Dan di sini di dalam hati dia gitu, ya udah, kamulah impresnya gitu ya. Ketika kamu udah menikah dengan dia, ya udah gitu, yang mengatur segala sesuatunya itu kamu gitu. Jadi kamu akan diajari gitu bagaimana cara memanage keuangan, bagaimana mungkin kamu membantu mengelola usaha dia gitu. Di sini ada kartu The Empress yang artinya kamu akan merasa disayangi, kamu merasa disanjung, dan kamu kayak merasa dihargai sama pasangan kamu yang ini ya. Di sini juga akan ada banyak perencanaan antara kamu dan dia gitu. Dimana perencanaan itu sebenarnya perencanaan yang ada di dalam pikiran kamu tetapi belum tercapai gitu. Dan orang ini tuh yang akan membantu kamu mewujudkan impian kamu selama ini gitu. Karena kamu kan pengennya mungkin memiliki usaha atau memiliki apa, dan dia ini yang akan membantu kamu gitu, membantu segala sesuatunya gitu sampai benar-benar ini bisa terlaksana. Dan di sini juga ada kartu yang ini tuh yang artinya ya, kamu dan dia akan meraih suatu kemenangan, dimana kemenangan itu kalian dapatkan atas kerja keras kalian berdua dan kerjasama yang kuat antara pasangan gitu ya. Dan itu akan menciptakan suatu keberhasilan tersendiri, dan itu yang membuat kamu merasa bersyukur. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan video ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Tarot Trader Indonesia. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, dan mudah-mudahan kalian semuanya dilindungi sama Tuhan dan dilancarkan segala urusannya. Oke? Jangan lupa ikuti himbauan dari pemerintah. Oke, social distancing, jadi tetap aja di rumah. Bye-bye, terima kasih semuanya.